suci bagi yang bercerai, 4 bulan 10 hari bagi yang meninggal dunia. Ini waktu jenjang untuk seseorang aslam, selamat dari fitnah, selamat dari gunjingan, dan proses orang itu berkabung kan sudah selesai tuh 4 bulan 10. Coba kita lihat 4 bulan 10 hari kan masih lama. Jangankan orang meninggal dunia, ditinggal mati gitu ya. Coba lihat anak muda yang sayang banget nih sama demenannya, tiba-tiba putus, meriangnya berapa bulan? Gue aja lihat anak-anak bapak tuh, yang kalau oh iya ini anak, nggak taunya apa neng makan kagak mau itu, putus bang sama doi, iya biarin biar mati kalian ya Allah, lagi berpacaran lah ya. Kita lihat anak-anak yang gagal dalam berhubungan, pasti pada stres tuh. Nah, waktu seseorang itu ternyata 4 bulan 10 hari itu waktu paling lamanya bagi. Tapi ada pengecualian. Pertama, jika seseorang ditinggal mati suaminya dan dia mesti menghidupi anaknya, itu mah jangankan 4 bulan 10 hari, besok juga udah langsung kerja. Siapa yang ngasih duit anaknya? Kalau memang dia fakir miskin, siapa? Besok dia langsung kerja, boleh udah. Bagi orang yang benar-benar darurat, nggak ada lagi yang ngasih dia duit. Kalau dia nggak keluar mati anaknya, gitu ya. Jadi apalagi kalau waktu itu kan ada urusan negara bagi seorang anggota dewan yang suaminya meninggal, dia mesti ada tanda tangan, mesti ada rapat-rapat, sehingga baru belum 40 hari, baru seminggu udah ada rapat sana. Kalau memang keperluannya umat dan darurat tidak bisa digantikan, maka saya kira ulama bukan memberikan keringanan, ada darurat tuh bihul madhur gitu usulnya. Darurat itu membolehkan yang disyariatkan untuk bukan dilanggar ya. Ada keringanan-keringanan, ada celah-celah di mana ruang itu boleh. Akan tetapi hanya darurat. Kalau saya kagak nggak jualan gorengan, anak saya nggak makan, ya. Akhirnya kan dia keluar dari rumah untuk jualan gorengan. Kedua, apa lagi? Bila terjadi perampokan yang dikhawatirkan dia diperkosa, maka dia keluar, gitu, minta tolong. Itu kan berarti keluar dari rumah tuh. Atau ada kebakaran, dia keluar dari rumah. Pokoknya sesuatu yang membuat dia keluar dari rumah dalam keadaan terpaksa, membahayakan, itu boleh. Nah sekarang kira-kira banyak kan di antara kita yang ditinggal meninggal suaminya langsung keluar, banyak kan? Padahal barangkali kehidupannya nggak darurat banget gitu. Ada masih menanggung, baik anaknya yang menanggung, baik saudaranya, ya. Nah, apalagi sudah bersolek, udah dandan gitu ya, itu yang jadi fitnah nanti. Kemudian di dalam ini dikatakan dakhala Rasulullah SAW Nabi Salamah. Nabi masuk dan waktu itu melihat Abi Salamah qad syaqqa basaruhu. Jadi pandangannya sudah ke atas gitu ya. Fa'adhamallahu. Ya, kemudian Nabi tutupkan pandangannya. Itu yang dikatakan bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi kalau orang maaf ya dalam bahasanya mendelik itu masih terbuka matanya, maka bismillah wa ala millati Rasulillah. Artinya apa? Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Jadi ditutup wa'adhamallahu, ditutup itu matanya. Maka kemudian beliau bersabda, Nabi memberikan ilmu kepada kita, inna ruha, sesungguhnya ruh, iza kubidu, kalau lagi dicabut, ittaba'uhul basar, mata itu melihat. Makanya orang kalau mendelik ke atas itu kalau turunnya lagi ditarik. Semua ruh kita, mau yang mati tenggelam, mau yang mati kebakaran, mau yang mati di rumah sakit, apapun semua diambil dari ubun-ubun nih. Bagaimana cara ngambilnya? Itu hak Allah ya, atas Israel alaihissalam ya. Tugas kita hanya kalau dia mendelik ditutupin tuh matanya. Fadhajan nasu min ali, maka duduklah manusia dari keluarganya di samping jenazah tersebut. Faqala, Nabi berujar, la tad'u ala anfusikum illa bi khairi. Jangan
membaca, berkata, berdoa atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Maksudnya Pak, jangan ngomong-ngomong yang jelek lagi kalau udah dekat jenazah. Kenapa? Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Malaikat ini lagi mengaminkan. Maka kalau dekat jenazah tuh baguskan perkataanmu karena malaikat lagi mengaminkan. Nah, malaikat yang mana nih? Disinilah berperannya malaikat rahmat. Ya, kalau dia orang baik, ini kan Nabi Salamah nih, sahabat Nabi. Karenanya lah hadis ini berbicara tentang beliau. Gak lain kalau yang mati Firaun, lain kalau yang mati Korun, Haman. Tuh bajingan-bajingan di Quran tuh. Nah, lain lagi kalau orang brengsek di Indonesia nih. Ya, itu malaikat mana yang ngelinterin mereka tuh ya. Jadi ini kan Abu Salamah mukhotob, lawan bicaranya, maksudnya konteks bicaranya Abu Salamah berarti orang baik, disepakati malaikat sedang ada di sekitar rumah tersebut. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Malaikat itu lagi amin, mengaminkan yang kalian bicarakan. Maka kata Nabi, jangan ngomong, jangan berucap yang jelek-jelek. Nengok aja jenazah. Kalau gara-gara nengok ngomongin orang, pulang. Dan saya memang kurang suka tongkrong-tongkrong begitu. Kalau ada apa aja diketawain, apa aja dibercandain. Udah ke jenazah ngomongin janda lagi, la ilaha illallah. Ada aja, tambah kopi deh, tambah kacang. Ada aja boro-boro baca Yasin. Niatnya menemani sohibul jenazah. Kadang-kadang mulai kita gak dijaga, gitu maksudnya. Sudah lebih baik langsung pulang saja. Tapi kalau kesian, sohibul jenazah sepi rumahnya, kalau nggak ditemenin, temenin. Hanya jangan ngomong-ngomong yang lain. Semakala kemudian Nabi berdoa, Allahumma maghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Warfa darajat fil mahdiyin, angkat derajat beliau. Wasah lahu fi qabri, luaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fi, berikan cahaya padanya. Wa khlufhu fi aqibi. Nah ini doa yang dijawab. Wa khlufhu fi aqibi, gantikanlah Abu Salamah yang lebih baik. Maka di bawahnya, di sini tidak disebut, pada kitab yang lain di bawahnya, dan aku mendapatkan yang lebih baik dari Abu Salamah, langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa khlufhu fi aqibi, ya, dan gantikan dia setelah kepergiannya. Rawahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu anna nabiyya hina tuwfiya sujja bi burdin ibarah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW ketika beliau wafat, sujia bi burdi ibarah, beliau ditutupi dengan burdi ibarah, apa? Sesuatu yang menutupi dari kain-kain yang ada ibarah, itu ada gambarnya gitu ya. Jadi maksudnya ada corak. Jadi tidak ada larangan nutupin jenazah, maksudnya pakai sesuatu yang bercorak. Nggak mesti. Coba kalau dulu Nabi Muhammad pakai warna putih, berarti nggak boleh selain putih gitu. Tapi Rasulullah, makanya sekarang jenazah dia pakai kain jamblang ya, ada kain Jawa gitu, nggak apa-apa, tutupin ya. Yang nggak boleh nutupin jenazah pakai koran pos kota, kecuali yang di jalanan pada mati itu, nutupin pakai koran pos kota, pakai apa, sorban, kain, itu nggak ada masalah. Karena Nabi juga ditutupi dengan burdi ibarah, itu artinya tutupan yang itu ada tulisan, bukan tulisan, gambar corak-coraknya gitu ya. Dikatakan di sini burdullahu a'lam. Ya, jadi itu menjadi dalil bahwa nggak mesti putih gitu, nggak mesti putih, boleh nutupin pakai apa aja. Sesuatu yang muhramat sebetulnya, sesuatu yang dihormati. Jangan taplak meja, ya, kalau kita taplak meja, mengtoplesnya. Nih, kadang-kadang pakai ini Bu. Saya pernah lihat jenazah, kan ada tuh kalau kita punya spraynya tim sepak bola ya, AC Milan, Manchester, itu pakai gituan, pakai AC Milan, pakai Manchester.
Yang takziah benci sama AC Milan karena yang takziah Inter Milan. Wah, didoain ini gak bagus ini jenazah. Tutupin kan lagi AC Milan atau apa ya. Boleh itu boleh. Cuma kan gimana ya? Kurang bagus. Wa anna Abu Bakar As-Siddiq qabbala Nabi ba'da mautihi rawahu Bukhari. Dan daripadanya berarti dari hadis sebelumnya, yaitu Aisyah. Aisyah meriwayatkan ayahku Abu Bakar mencium Nabi Muhammad setelah beliau meninggal dunia. Ini menjadi dalil mencium jenazah boleh. Ini juga menjadi dalil bangkai manusia bukan najis. Ya, ada 3 bangkai bukan najis. As-salam, al-jarad, wan nas, wal adami. Yaitu ikan bangkainya, al-jarad, belalang, dan manusia. Jadi Abi Bakar As-Siddiq beliau mencium Nabi Muhammad. Siapa yang marah-marah ketika Nabi Muhammad meninggal dunia? Umar bin gak terima kekasihnya meninggal dia. Dihunusin pedang. Yang bilang Muhammad mati di tangan gua. Sungguh dia seperti Nabi Musa yang tajal ila roh. Ya, sungguh Muhammad lagi Isra dan Mi'raj kayak Musa. Jadi sebetulnya saking sayangnya Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad tidak terima kematiannya. Sampai yang negur Abu Bakar dan memberikan satu ayat. Afa imata au qutilan qalatum ala aqabikum. Hei Umar, lupa kamu dengan ayat ini. Apakah kalau kemudian Muhammad mati, afain mata? Kalau Muhammad mati, hai Umar, sebetulnya ayatnya sampai afain mata. Maka ana Muhammadun nabahani min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Afain mata. Kalau memang Muhammad mati, baru sampai situ jatuh pedangnya, riwayatnya. Jatuh pedangnya seolah-olah Umar lupa ayat itu. Makanya dalam riwayat bahkan kalau Imam Abu Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Abu Sa'id Ramadan mengatakan dalam Fiqh Sirah Nabawiyah beliau mengatakan Umar bin Khattab nggak hafal Quran. Kenapa? Karena dia lupa ayat yang satu ini. Tapi dibantah oleh ulama seperti Imam Al-Badawi dalam Tafsir Al-Badawi. Beliau mengatakan bukan lupa, saking cintanya sama Nabi Muhammad, beliau nggak terima kalau Rasulullah meninggal. Masya Allah. Ketika afaim mata, apakah jika Muhammad mati, awin kutil atau dibunuh, ya, in khalaba ala aqabikum, apakah kamu akan pergi, maksudnya murtad? Kaget Umar, jatuh pedangnya, baru sadar. Beliau bahkan dari riwayat terjerembab dengkulnya ke tanah, kayak orang lemas gitu. Ya, baru sadar, sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Baru menetes air mata beliau. Umar bin Khattab saking sayangnya sama Nabi Muhammad. Jadi sesungguhnya sedih, boleh sedih. Manusia memang akan sedih. Ad-dumu ulain, menetesnya air mata. Justru itu lambang fitrah. Tapi bahwa tidak menerima takdir Allah, inilah yang perkara. Kita ditinggal meninggal anak, kita meninggal suami, meninggal istri, meninggal, ya namanya tinggal mati. Semuanya sedih. Tapi bahwa kemudian tidak terima takdir dari Allah, ini bahaya. Kalau tidak terima takdir dari Allah, nanti itu ada satu konteks hadis yang mengatakan bahwa seorang mayat itu mu'adzabun bibikai ahli. Seorang jenazah diazab karena kesedihan keluarganya yang tidak terima. Itu yang sampai niyahan namanya. Niyah itu bapak gitu ya. Yang siapa tuh? Panjaitan ya, yang anaknya lari ke depan, ambil darah, diusap darahnya. Dalam agama kita itu nggak boleh. Kan kalau dia Nasrani ya, dalam agama kita itu tidak boleh model itu, haram. Nah, kita lihat ketika Abu Bakar mencium daripada Nabi Muhammad SAW, sungguh beliau mengatakan, ma ini ashabi, sungguh saya ditinggal oleh engkau, wahai kekasihku. Udah gak bikin sahabat, kekasihku.
sungguh engkau menemui al-haq min rabbik, engkau akan menemui Tuhanmu dan telah kau tunaikan hajat-hajatmu. Sedih Pak, bisikan Abu Bakar kepada Rasulullah, kekasih yang sangat dicintai. Saya juga tidak bisa bayangin tuh bagaimana Abu Bakar mencium Rasulullah dan sahabat mencium Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Kematian terberat para sahabat adalah ditinggal mati Nabi Muhammad. Kita saja yang tidak melihat beliau, kalau mendengar, membaca kematian Rasulullah, kita saja sampai teriris hati kita. Madinatul Munawwarah itu seperti lautan tangisan. Subhanallah. Siapa yang paling terpukul dengan meninggalnya Nabi Muhammad? Seluruh sahabat tidak terkecuali Bilal bin Rabah. Hari itu Rasulullah meninggal, setelah dikuburkan dia pamit kabur dari Madinah, nggak sanggup kalau mendengar nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak sanggup. Akhirnya beliau cabut dari Madinah. Pada waktu yang lama Hasan dan Husain kangen sama sahabat Bilal ini, paman Bilal. Kemudian Hasan dan Husain mencari paman Bilal, ternyata ketemu, nggak tahu di kota apa, ketemu. Wahai paman, tidakkah engkau kangen dengan Madinatul Nabi, kota Nabi Muhammad? Tidakkah, maksudnya ditarik, ayo balik lagi ke Madinah. Bahkan dalam riwayat Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ayyuhadzal jaf ya Bilal, ayyuhadzal jaf. Ini kekosongan macam apa Bilal? Maksudnya Rasulullah menagih, kenapa kayak begini persahabatan kita? Kenapa kau meninggalin kota Madinah? Akhirnya karena sahabat yang dicintainya ini datang cucunya, dalam riwayat Bilal kembali lagi ke Madinah. Begitu beliau azan, suara ini adalah suara di zaman Rasulullah masih hidup. Seluruh kota Madinah menganggap Nabi Muhammad hidup lagi. Kenapa? Azan ini cuma ada waktu Nabi Muhammad hidup. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada yang pingsan di kota Madinah, ada yang subhanallah. Kenapa? Karena teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah azan terakhir Bilal itu, karena diminta cucunya Hasan dan Husain, beliau azan. Itu azan terakhir yang kota Madinah bagaikan baru ditinggal Nabi kembali. Karena nyala beliau menyatakan tidak akan pernah azan lagi. Bilal bin Rabah, masya Allah. Sama di sini. Begitu tadi azan subuh, semuanya tertidur. Ya Rasulullah, seperti tidak ada. Masya Allah, kalau yang datang kemari ya. Anak muda, saya ngomong anak muda ini kan. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yughda anhu rawahu Tirmidzi wa asrahu. Dari Abu Hurairah, semoga meridhoinya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya. Ruh, nyawa seorang beriman naik langit, turun bumi, naik langit, gak nyampe tuh. Hatta yughda anhu, sampai ditunaikan. Tuh ya. Jadi, ya Allah, ngeri utangnya. Kita tahajud ribuan rakaat, sholat, rajin, baca Quran, gara-gara utang, amal turun naik tuh. Makanya Nabi nggak mau nyolatin bagi orang yang masih punya utang. Jadi ada jenazah nih, umumin dulu tentang utangnya. Ini ada jenazah, jangan sholat dulu, umumin dulu. Barang siapa yang berhubungan utang, mulai sekarang dilimpahkan ke anaknya, kemananya gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya utang sampai meninggal dunia, ya Allah, berat. Nah sekarang gini, Ustadz saya udah pasang badan deh, utang saya ratusan juta, saya jatuh miskin. Terus gimana? Maka baitul mal, minta baitul mal. Dalam hal ini kas negara untuk membayarkan utang kita. Kalau memang
tidak diharapkan lagi pembayaran hutangnya. Sebaik-baik kalian adalah yang baik di dalam menagih hutangnya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang tepat di dalam membayar hutangnya. Nagih hutang itu harus baik, WA yang sopan, gitu ya. Dan orang yang berhutang harus senang kalau ditagih. Ini jangan orang nagih, kita marah-marah, jangan. Kenapa? Ente lagi ditegur, syukur yang ditegur. Memang kadang-kadang kebangetan utang 20.000, nagihnya 30 tahun. Itu hati-hati. Bukan soal nominalnya, tapi ini utang. Kalau nominalnya kecil, Pak, ikhlasin, biasain begitu tuh. Duit aneh yang bego, yang aneh pinjam sama ente, mohon maaf, pegang, aneh ikhlasin. Jadi sedekah, jadi amal. Lagi berapa sih harga itu kalau memang di dompet kita masih banyak duit gitu? Biasa itu menghalalkan utang, biasain. Nikmat, Pak. Saya juga diajari guru saya, alhamdulillah. Oh iya ya, kemarin 20.000 beli bakso, udah pegang aja. Iya, udah pegang. Nah, emang kenapa? Oh nggak dibayar, disuruh jadi sedekah. Oh, apa yang lu makan dari bakso yang gue bayarin, nggak jadi utang. Ya paling bagus begitu. Sebab kalau ada orang berhutang, dia tidak membayar dalam tanda kutip secara sengaja. Nah ini secara sengaja nih Pak. Maka itu saldo akhirat buat amal kita tuh. Misalnya Pak Haji Sanusi tidak bayar utang sama saya secara sengaja, maka tenang-tenang weh. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Nanti sebanyak utang itu akan jadi saldo akhirat. Tiba-tiba saya lagi mau dibakar, ditahan oleh Allah, oleh malaikat. Kamu gak jadi bakar. Ternyata ada amal kamu nih dulu ada orang utang, kamu berusaha nagih, tapi orang ini zolim. Kezolimannya dibalas dengan pahala. Jadi ada saldo yang dapat. Tuh, tidak akan ada satu transaksi yang Allah biarkan. Makanya pakai catatan, pakai ya beberapa ya ayyuhalladzina tadayantum bidainin katibum bil ada pakai kwitansi ya berutang. Tapi ini utang yang nominalnya berapa? Kita undang-undang hukum pidana ngaturnya berapa juta? Itu gara-gara nggak ada nominal, semangka bisa menjarain nenek-nenek, betul nggak? Nolong semangka, seorang nenek di penjara sama cucunya. Mengambil kayu, seorang kakek di penjara sama anaknya. Masya Allah. Jadi tentang utang ini berat utang. Sehingga sebisa mungkin kita pikir-pikir, oh iya, ada utang apa nih? Dan tidak boleh ngurusin warisan dulu sebelum ngurusin utang. Gak boleh. Main bagi-bagi warisan aja. Lu kontrakan 2 pintu, lu 1 pintu, rumah yang ono, semua dibagi. Datang panitera pengacara. Assalamualaikum, saya dari perwakilan Bapak Letnan Jenderal. Waktu itu Bapak berutang 5 miliar, habis semua saudaranya kontrakan. Cuma nunjuk-nunjuk doang kemarin itu. Iya, habis semuanya. Ya, utang, beresin utang. Dan jangan sampai bentuk kesolehan seorang anak membayarkan utang anak ibunya. Itu kesolehan seorang anak. Jadi bukan urusan anak pertama. Misalnya nanti utang orang ini akan ditangguhkan oleh anak pertama. Enggak mesti. Si bontot punya duit, bontot. Ponakan yang udah, mamang saya tak sambung. Gitu. Jadi enggak mesti. Sebab dulu Abu Qatadah yang nanggung Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada satu riwayat Bapak sekalian. Di zaman Nabi ada orang bayarin utang. Ditanya sama Rasulullah, ini ada utangnya enggak nih? Ada. Saya menanggungnya. Oke, ditanggung ya. Ya, disolatkan oleh Rasulullah. Pada beberapa sahabat, orang yang menanggung utangnya lupa. Kalau dia menanggung utang jenazah tersebut, ditegur oleh Nabi Muhammad. Udah dibayarin belum? Ya Allah, saya lupa itu. Bayarin. Sungguh dia masih dibakar, kata Nabi Muhammad. Ketika hutang itu dibayarkan, apa kata Rasulullah? Kulitnya telah adem. Maksudnya apa? Pembakarannya selesai. Itu Nabi Muhammad kasih tahu. Makanya hati-hati ya. Karena hutang itu ditungguin gak sama sohibul pengutang? Ditungguin.
1 juta, 2 juta ditungguin aja. Lagi udah utang 2 juta, yang utang jalan-jalan ke Bali. Upload status, nyakitin gak lu? Lah utang saya bagaimana ya? Ini kok kagak dibayar? Nah, utang negara siapa yang nanggung? Nah, utang negara siapa yang nanggung? Ya negara, utang negara. Udah aja diterusin, jadi panas kalau kayak begitu ya. Suruh pindah, pada kagak mau pindah. Malah setiap utang itu secepatnya mesti dibayar. Sekedar minjem 200-300 ribu segera dibayar. Jadi yang paling bagus adalah sohibul utang itu menganggap lunas utangnya. Ya kalau kecil-kecil apa biarin aja. Wa ani bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata igsilu bima'in wasidin wa kufunu fi thawbain muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW beliau bersabda pada orang yang jatuh dari kendaraan, berarti kecelakaan nih. Nauzubillah, barangkali darahnya berjejer, barangkali ada organ tubuhnya yang putus, namanya juga jatuh dari kendaraan. Dulu nggak ada motor Pak, dulu nggak ada motor, adanya kuda. Tapi jangan sembarangan ya, kuda itu ngancurin badan itu. Kemarin ada seorang Habib, sahabat kita jatuh dari kuda Pak, hancur Pak, tulang ininya patah, dia lagi berkuda jatuh, dibawa sama kudanya, badannya, jadi jatuh, kakinya masih di pedal, hancur Pak. Jangan dianggap kecelakaan di zaman Nabi Muhammad kendaraan cuma kuda mengontak, justru bahaya itu kalau jatuh. Ya, jatuh dari motor lecet doang, nggak jatuh dari kuda mau hancur, nih tulang hidung hancur, mohon maaf ininya suing, dibawa kuda Pak, jadi kuda kabur, kaki masih nyangkut di pedal, frog, keliling itu, wow, hancur saudaranya, seorang habaib, teman kita, sahabat kita. Makanya di sini disebutkan orang yang jatuh dari kendaraan dalam hal ini kuda atau onta, jangan dianggap jatuh gerubuk begitu doang, mungkin hancur jenazahnya atau apanya. Maka kata Nabi, igsilu, mandikan dia sebagaimana bima'in wasidir, dengan air dan bidara, wa kafinu, dan kafankan dia fi saubaini, dengan dua helai. Untuk apa? Menutup daripada darahnya. Jadi ini menjadi dalil kalau darahnya jenazah masih ngocor, usahain tutup dulu darahnya. Makanya lubang-lubang hidungnya kan ditutup tuh pakai kapas agar tidak keluar darahnya atau kotorannya. Kenapa? Ya karena kan sudah jantungnya udah gak bergerak, darahnya udah stuck. Nah, khawatir waktu diungkrak-angkri itu ya dibalikan darahnya keluar. Saya barengan ngadepin tuh ya, jenazah yang waktu kita angkat darahnya seger banget keluar dari mulutnya. Karena kan kalau dia kena serangan jantung, dia kan darahnya lagi di sekitar kepala. Ketika kita angkat keluar, bahkan karena mobil koasinya itu nabrak pagar dekat rumah saya, kita tahu bahwa jadi dia bawa koasi Pak, K22. Kita saya sendiri lagi ngepel gitu, itu masih bujangan gitu. Lagi itu tiba-tiba mobilnya nabrak pagar, buang gitu. Kan dulu mah jalanan jembatan satu macetnya lah aulan dulu Jatiwaringin kan. Kemudian dia nabrak, akhirnya muridnya, anak muridnya kita, itu bapak kenapa? Ternyata meninggal di koasi. Jadi bawa mobil, bayangin Pak kalau di tengah jalan bawa penumpang, mobil kemana-mana tuh. Ternyata lagi dicabut turunnya, di mulutnya masih ada paramek. Nah, jenazahnya saya benar-benar depan rumah. Allah anterin jenazahnya depan rumah melalui koasinya, nabrak. Akhirnya saya ngurus sama Kong Haji Jalil. Kata Kong Haji Jalil, di mulutnya masih ada obat, itu parameknya itu ya udah diambil, saya mandikan, saya Haji Jalil kan. Begitu kita angkat karena dia serangan jantung, darahnya masih keluar, mandiin lagi, masya Allah. Itu dari situ terakhir saya mandiin jenazah. Habis itu udah gak mau lagi, sampai sekarang saya mandiin jenazah. Kecuali kemarin terakhir abunya saya beri naksir. Itu pun karena alhamdulillah dapat kesempatan. Yang mau mandiin abuya hanya 14 orang.
Ya pas banget Pak Anies Baswedan datang gitu. Nah, semuanya keluar dulu. Nggak boleh, kecuali keluarga, para kiai. Saya ditunjuk. Ente lama ngabdi sama Buya, masuk sama. Alhamdulillah bisa mandi sama Buya. Gitu. Nah, jadi terakhir itu saya mandi orang. Dulu mengikut sama Pong Haji Jalil gitu, ngikut karena pengen dapat berkah dan pahalanya. Kan sunnah kan mandi jenazah itu. Ternyata begitu dia angkat ngalir kembali darahnya, itu terakhir deh. Habis itu sawan, saya kalau ada orang Betawi itu sawan, nggak bisa tidur malamnya tuh mikirin ya Allah. Ternyata memang gak gampang ya, jadi ambil itu gak gampang, berat. Bahkan kemarin di Jatimangkur saya ketemu Amil, Ustadz saya pernah lupa saya. Kalau Bareskrim Jakarta Timur, pokoknya panggilnya pasti beliau. Jakarta Timur ini Jatimangkur ada khusus. Jadi yang kagak ada palanya, yang mutilasi, beliau tuh yang ngurus khusus. Masya Allah. Pernah katanya lagi sholat, lagi dimandiin, lagi dikarain kiblat gitu, maksudnya lagi di belakangnya lagi dibersihin, malah dicopot. Lah Allah. Berat Pak jadi amil. Jadi saya ceritain beberapa amil. Amil itu kalau ngadepin orang soleh, kayak mandiin anak. Nggak ada keras-kerasnya, bismillah diangkat, nggak kaku. Kalau bahasa orang Betawi kalau katanya itu akas, ya jenazahnya itu enak, gampang dia. Kalau orang soleh, tapi kalau orang yang bangor tuh ya, yang nggak pernah ibadah, jadi musuh Allah, itu apa aja ini susah digerakin, ya pegang jenazahnya aja udah serem. Makanya kata Nabi apa? Asri'u bil jenazah, percepat urusan jenazah. In kana khairan, kalau dia baik dia lagi nungguin pahala yang Allah siapkan, bidadari surga. Kalau dia orang buruk, orang jelek, maka semoga kejelekannya cepat masuk ke dalam kubur bersama dia. Itu asri'u bil jenazah, percepat urusan jenazah, jangan ditunda-tunda sampai ambulan nih. Kalau ambulan mah sahabat kita tuh Pak Riono ya, yang dari Forsila, beliau tuh Ustadz kalau jenazahnya orang baik ke Jawa Timur itu kayak berapa jam. Tapi kalau jenazahnya orang jahat, orang musuh Allah, bawa ambulan terasa berat. Pernah berapa kali bocor banyak. Oh begitu ya rupanya. Jadi kalau jenazahnya orang baik, Allah percepat urusannya. Tapi kalau jenazahnya orang buruk, Masya Allah. Ya itu kan min alamat dong, itu alamat tanda gitu ya, dan Allah udah tampakkan itu. Semoga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hidup nggak seberapa lama lagi ya Pak, benar nggak? Saya aja umur udah berapa, saya 25 ya, 41 ya Allah, 41. Saya berasa telat Pak, bener berasa telat. Baru punya masjid, baru punya asrama, baru lagi dibangun, kayaknya berasa telat gitu. Kalau lagi sholat, ya Allah apakah saya telat usia 40 ini? Pengennya usia 30, jadi 10-20 tahun program pendidikannya, sehingga kita meninggal sudah mapan gitu. Apa berasa telat, ini 41 gitu, baru fondasi asrama gitu. Ya Allah. Satu lagi, yang terakhir, Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu basa Rasulullah sallallahu alaihi wallahi ma nadri nujaridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nujaridu mautana amla al-hadis. Nah ini penting nih. Fakallamu fakulluhum mutakallimun la yadruna mal hukmu wa huwa in qasaruhu wa alaihi thiyabah. Dari Aisyah berkata, ia bercerita, lama aradu, manakala manusia pengen mandiin jenazah Rasulullah, mereka bingung. Wallahi, demi Allah, kata Aisyah, mana dari kami nggak tahu nujaridu Rasulullah, bagaimana mandiin Rasulullah. Bingung mereka. Kama nujaridu mautana amla, apakah dimandiinnya kayak kita mati atau enggak. Jadi sahabat kebingungan waktu Nabi Muhammad meninggal, bagaimana. Nah ini ada sebuah riwayat, sebetulnya ini hadisnya panjang Pak. Jadi tak kala mereka diem pada bengong, gimana mandi Nabi Muhammad ini. Muncul suara, yang suara kami tidak tahu dari mana mereka. La yadruna mahuk,
mereka nggak tahu hukumnya, tapi kemudian ada mutakallim, ada yang bicara, ada suara. Ghusiluhu wa ala siyabih, mandikan Nabi Muhammad dengan gamis-gamisnya. Maksudnya apa? Tidak ditelanjangi. Ya, jadi Nabi Muhammad dimandikan dengan gamis-gamisnya yang dia pakai. Nah, ini yang menarik adalah muncul suara yang mengajarkan. Siapa yang ngasih? Yaitu malaikat ngasih. Jadi pelajarannya adalah, pertama, sahabat Nabi punya kemuliaan bisa melihat malaikat. Kapan? Waktu Nabi ditanya tentang iman, Islam, ihsan. Yang nanya siapa? Jibril. Di situ ada Umar, betul nggak? Jadi keutamaan sahabat Nabi, mereka bisa melihat malaikat. Yang kedua, mereka bisa mendengarkan suara malaikat tatkala Nabi Muhammad pengen dimandiin. Silakan cek. Ya, hadis tersebut agak panjang, tapi kalau kita di Google cara memandikan Rasulullah sahabat, atau kita klik apa aja nanti keluar tuh panjang hadisnya. Kalau di kitab yang satu panjang. Kami tidak tahu, tiba-tiba ada suara muncul, di antaranya mengajarkan mandikan sebagaimana kalian mandi, tapi dengan pakaian. Jadi Nabi Muhammad dengan gamisnya dimandikan, tidak ditelanjangi. Makanya kita kalau mandi jenazah, walaupun dilucuti pakaiannya, tetap ditutupi. Jadi di bawah, jangan ditelanjangin begitu. Tapi yang ditelanjangin malah biasanya, mohon maaf yang sewu ya, tuh yang di rumah sakit tuh, ditelanjangin, kan bagaimana sih adab mandi jenazah? Cuma satu adabnya, mandikan jenazah seperti kalian mandi. Ya, ghusilu kama ghusalta, mandikan jenazah sebagaimana kalian mandi. Kalian kalau mandi gimana sih? Lemah lembut, jangan ini pakai steam. Ya, kalau di rumah sakit memang gak ada aturan, gak ada pendampingan amil di rumah sakit mah. Sekalinya ada panggil amil, itu tuh yang orang Jati Makmur, yang palanya putus, mutilasi, dia dipanggil. Ya Allah Ustaz, akhirnya bagaimana? Biar palanya nyatu, mohon maaf ya saya dijahit satu doang, sekedar nempel dong dijahit. Tadinya dia mau cari lem, tapi kalau lem pasti copot lagi nanti kalau udah dipocongin. Akhirnya dijahit Pak. Saat jadi satu gini, sekedar nempel aja. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Bapak